Ya, sebelumnya dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tim jaksa meminta Dr. Tifa kembali melaporkan atau melakukan wajib lapor. Permintaan ini pun dinilai kuasa hukum Dr. Tifa sebagai keraguan-raguan JPU terhadap status Dr. Tifa. Sidang pembacaan dakwaan Dr. Tifa yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ditunda hingga 27 Agustus 2026. Penundaan dilakukan karena Dr. Tifa tidak hadir di persidangan. Sebelum sidang ditutup, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim mewajibkan Dr. Tifa melakukan wajib lapor. Namun hal itu dinilai kuasa hukum Dr. Tifa mencerminkan keraguan-raguan tim jaksa atas status Dr. Tifa. Panggil kembali akan kami panggil kembali untuk kesempatan berikutnya. Namun sebelum sidang ditutup, kami ingin menyampaikan untuk melakukan permohonan mewajibkan terdakwa melakukan wajib lapor kembali kepada kami majelis, karena menghadirkan terdakwa pada persidangan juga merupakan salah satu tugas dari penuntut umum, dan pada saat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, terdakwa ini sepakat untuk kooperatif, dan salah satu nilai kooperatifnya adalah untuk dipanggil apabila ada wajib lapor. Demikian majelis. Maaf ya, nanti seperti yang sudah saya sampaikan masih ada kesempatan memanggil, nanti berikutnya kita tetapkan begitu ya. Itu ya Pak ya, mohon maaf ya Pak ya, karena di sini terdakwa belum hadir, penasihat hukum belum mewakili gitu ya, belum mendampingi. Enggak, kita nanggapi begini aja, dikatakan Enggak usah Pak ya. Kalau memang wajib lapor kembali, berarti statusnya tersangka. Saya belum menetapkan kalau wajib lapor kembali, jadi dipanggil terlebih dahulu untuk persidangan hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, begitu ya. Karena ada pukul 09.00 gitu ya. Ya, sidang selesai ditutup. Majelis hakim pun belum menyanggupi permintaan jaksa terkait wajib lapor Dr. Tifa. Selanjutnya sidang akan kembali digelar pada Kamis 27 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, tim liputan News melaporkan. Ya, pemirsa, sidang lanjutan gugatan pra-peradilan Dr. Tifa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang adalah pembuktian dari pemohon. Apakah saudara tidak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa Jumat siang. Agenda sidang merupakan pembuktian dari pemohon. Dalam sidang kali ini, tim Dr. Tifa menghadirkan sejumlah bukti. Salah satunya putusan sela dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dr. Tifa juga membantah mangkir dari persidangan sebelumnya. Ia pun menyatakan pihaknya menunggu banding dari JPU. Ya, tidak benar bahwa saya tidak hadir. Saya ada di pada tempat tersebut, tetapi Anda semua juga bisa melihat melalui live streaming yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa persidangan boleh dikata tidak jadi dilakukan. Ya, karena pastilah hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahu bahwa kami sedang menjalankan sidang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Oleh karena itu maka sidang kemarin berlangsung amat sangat singkat. Pada amar putusan yang sudah diketok palu oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah jelas ya, 23 Juli 2026 sudah jelas bahwa sidang saya sudah dinyatakan batal demi hukum, ya. Artinya sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Sebelumnya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tim jaksa meminta Dr. Tifa kembali melakukan wajib lapor. Dari Jakarta, tim liputan News melaporkan. Pemirsa, sidang pra-peradilan jilid 4 yang dilakukan oleh Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini masih berfokus pada pengujian keabsahan status pencekalan Roy Suryo ke luar negeri oleh Polda Metro Jaya. Setelah sempat ditunda pada 7 Agustus lalu, sidang pra-peradilan jilid 4 Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini Roy Suryo menggugat terkait status pencekalan ke luar negeri dirinya oleh Polda Metro Jaya. Agenda sidang adalah pembacaan permohonan pra-peradilan yang disampaikan tim kuasa hukum Roy Suryo. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum Roy menyatakan pencekalan atas diri pemohon telah kadaluarsa dan tidak berlaku lagi.
Sidang yang juga dihadiri oleh tim Bitkum Polda Metro Jaya selaku termohon berlangsung kurang lebih selama 1 jam. 2 atau 3 hal. Pertama soal pencekalan. Jadi pencekalan itu pertama harusnya memang sudah berakhir, dan yang kedua harusnya Mas Roy dalam kondisi yang tidak lagi dicekal. Tetapi pencekalan awalnya itu sendiri sudah cacat hukum karena tidak disampaikan kepada tersangka, dalam hal ini Mas Roy. Jadi kita mengatakan tidak hanya sudah berakhir tapi juga cacat hukum. Ada bukti nggak bahwa saya tidak menerima pemberitahuan SPDP dan lain sebagainya? Jelas. Padahal dengan mudahnya harusnya termohon itu bisa menyampaikan kepada saya, karena saya itu selalu tertib. Mulai dari awal November sampai dengan terakhir wajib lapor, dan itu sejumlah 30 kali saya sudah wajib lapor. 2 atau 3 minggu pertama itu seminggu 2 kali, Senin Kemis, berikutnya setiap minggu. Itu kan ada kesempatan. Kalau memang penyidik mau melakukan pada saat wajib lapor, surat itu disampaikan. Ini loh ada perkembangan SPDP. Ini loh ada surat pencekalan. Saya pastikan saya tidak menerima sama sekali. Jadi itulah makanya kami ajukan pra-peradilan yang keempat ini. Terkait agenda lanjutan persidangan, saat ini belum dapat dipastikan dan masih menunggu jadwal resmi yang akan ditentukan oleh majelis hakim dalam beberapa pekan ke depan lantaran ada beberapa hari libur nasional. Dari Jakarta, Selena Yahya, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato rancangan anggaran pendapatan belanja negara atau RAPBN tahun 2027 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna DPR RI pada Jumat siang. Penyampaian ini berlangsung dalam rangkaian agenda kenegaraan menjelang HUT RI ke-81. Pemirsa, penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2027 ini memberikan gambaran mengenai arah anggaran pemerintahan Prabowo Gibran pada tahun ketiga. Prabowo menyebut RAPBN 2027 fokus pada 8 program kerja prioritas nasional. Rancangan anggaran belanja negara tahun 2027 naik sebesar 254,5 triliun dari APBN 2026, yakni menjadi 4.097,2 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, naik dari yang sebelumnya 5,4%. Kemudian tingkat kemiskinan serta tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun pada 2027. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia harus berani menjadi penentu harga untuk komoditas strategis nasional dan menolak jika harganya diatur oleh negara lain. Hal itu disampaikan dalam pidato nota keuangan dan RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen pada Jumat sore. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kitanya punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang mau dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang kita pasang, nggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita minum sendiri.